Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Jadi di sesi kali ini kita akan melanjutkan ya praktikum terkait struktur kontrol dan perulangan bagian satu. Jadi ada beberapa bahasan yang akan kita praktekkan pada sesi kali ini. Ya, ini yang pertama ada if, kemudian yang kedua ada else, yang ketiga ada else if, yang keempat ada switch. Nah, tujuan pembelajaran kali ini diharapkan nanti mahasiswa mampu menerapkan penggunaan struktur kontrol dalam bahasa pemrograman PHP. Sebagai persiapan, ini teman-teman silahkan buat satu folder dan satu file baru dengan nama index ya. Ini di sini saya bikin satu folder baru namanya web04. Kemudian kita enter, kita masuk ke dalamnya. Kemudian saya akan buka foldernya di sini ya, web04. Oke, sudah terbuka. Kemudian kita bikin satu file baru. Ini kita simpan namanya web04 ya, namanya index.php. Oke, kita simpan. Kemudian ini di tahap yang pertama, ini kita akan membahas tentang if. Jadi teorinya seperti ini, if ini adalah digunakan untuk pemeriksaan, artinya terdapat suatu kondisi yang nanti diperiksa. Apabila terdapat kondisi ini terpenuhi, maka dia akan dieksekusi. Ya, contoh sederhananya adalah seperti ini. Ini langsung kita coba saja. Kita copy, kemudian kita paste di sini ya. Setelah itu kita simpan, kemudian kita panggil localhost web 04. Nah, seperti ini. Jadi ini if, kemudian contoh struktur kontrol if. Ini variabel A itu nilainya 5, kemudian ini ya, variabel B. Variabel B itu nilainya 7. Nah, ini di echo, jadi untuk menampilkan di layar seperti ini nanti menggunakan echo yang seperti ini. Baru setelah itu di bawahnya ini kita pasang if A lebih besar daripada B, A-nya itu 5, B-nya itu 7, apakah 5 lebih dari 7? Artinya tidak ya. Tidak, kemudian dicek di syarat selanjutnya, if A kurang dari ini, ya A ini bernilai 5, 7 ini adalah B ya. Artinya 5 itu kurang dari 7, jawabannya adalah benar. Maka ditampilkan yang seperti ini. Ini echo variabel A kurang dari variabel B. Nah, ini jawabannya seperti ini. Jadi di konsepnya if ketika di PHP itu sama, ya ini ketika kita mempunyai suatu kondisi, kondisinya itu apa? Kondisinya itu misalkan kondisi variabel A ini lebih besar daripada variabel B, maka yang dieksekusi nanti adalah statement yang ini. Sedangkan apabila nanti syaratnya itu adalah A kurang dari B, maka nanti statement yang akan dieksekusi adalah yang ini. Kemudian apabila nanti syarat yang terpenuhi adalah yang ketiga, yaitu variabel B ya, nilainya variabel A dan variabel B ini adalah sama, maka statement yang akan dieksekusi adalah statement yang ini. Itu kurang lebih untuk if ya. Kemudian untuk di contoh lain ya, contoh lain ini kita coba misalkan PHP $h sama dengan 50 titik koma, kemudian echo my age ya is, kita bisa menggunakan tanda titik kemudian memasukkan ini variabel, kemudian kita pasang tag HTML untuk nanti dia ke enter ke bawah ya. Nah, itu titik koma. Dan nanti kita cek syaratnya if age lebih dari 30, apa yang dieksekusi? Yang dieksekusi adalah echo my age is greater than 30.
seperti ini, kemudian kita simpan, ini kita refresh. Oke. Nah, jadi di sini ini kalau kita perhatikan kita mendefinisikan variabel usia ini dengan angka 50, artinya nilai dari age ini kita pasang 50. Kemudian kita tampilkan menggunakan echo my age is bla bla bla. Nah, ini syarat yang kita gunakan adalah statement yang ini ya. Syaratnya itu adalah apakah usianya lebih dari 30? Nah, kita punya usia itu 50. Jadi jawabannya adalah ya, maka ini benar. Kemudian yang dieksekusi adalah statement yang ini. Echo my age is greater than 30. Adalah contoh lain dari for. Setelah itu kita ke else. Ini digunakan untuk memberikan alternatif urutan perintah apabila ada proses yang memberikan dua alternatif benar dan salah. Ini masih satu topik ya dengan if. Jadi misalkan yang ini kita lanjutkan else-nya ini echo my age is under 30 ya. Misalkan seperti ini kita simpan. Kemudian ini misalkan kita ganti menjadi di bawah 30, 20, kita simpan. Kemudian kita refresh. Nah, ini kalau kita perhatikan kita melakukan definisi angka ya pada variabel age ini senilai 20. Kemudian kita tampilkan angka ini adalah 20, kemudian dicek syaratnya. Syarat yang pertama, apakah usia kita itu lebih dari 30? Nah, kita punya usia 20 misalkan. Kemudian yang ini artinya tidak terpenuhi atau bernilai false, maka yang akan dieksekusi selanjutnya adalah di else. Karena kita tidak mempunyai else if ya. Nanti kita bahas setelah ini. Jadi yang ditampilkan adalah my age is under 30. Oke, itu untuk else. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah else if. Else if ini menilai suatu ekspresi bisa jadi bukan dua nilai benar atau salah, tetapi bisa banyak nilai. Struktur if, else if menyederhanakan model struktur kontrol if else ya. Ini contohnya seperti ini, langsung kita coba saja. Ini agak panjang. Seperti ini, kita simpan. Kita langsung eksekusi ya. Nah, ini. Oke. Jadi di sini kita mendefinisikan age usia 50, kemudian di if yang pertama ini kita memeriksa kondisinya apakah usia ini kurang dari 30, maka jawabannya adalah tidak. Artinya statement 1 ini tidak dieksekusi, kemudian kita beralih ke else if, apakah ada syarat lain? Syarat lainnya ada. Yang pertama ini adalah apakah usia lebih dari 30? Ya, dan usia kurang dari 40. 50 itu adalah lebih dari 40, maka jawabannya tidak atau false. Artinya syarat yang kedua ini di else if ini tidak terpenuhi. Sekarang kita ke yang ketiga, ya ini apakah usia lebih dari 40? Ya. Apakah usia kurang dari 50? Tidak ya, karena ini tepat 50. Makanya yang dieksekusi ini juga bernilai false, makanya statement ini tidak dieksekusi. Dan yang dieksekusi adalah yang else ya. My age is greater than 50 or equal to 50. Jadi jawaban yang sesuai itu adalah yang ini ya. Ketangkepnya itu adalah di else atau pilihan yang terakhir, karena dari statement dari pengecekan kondisi pertama, kedua, dan ketiga ini menggunakan else if ini tidak memenuhi semua, artinya nilainya ini bernilai false, maka yang dieksekusi terakhir adalah yang else. Seperti itu. Nah, kemudian ini kita coba untuk switch ya. Switch ini merupakan bentuk struktur kontrol yang lebih sederhana daripada if else atau berbentuk else if ya. Kontrol switch digunakan untuk mengevaluasi suatu ekspresi dengan kemungkinan banyak nilai. Nah, yang pada intinya nanti kita memiliki suatu variabel tertentu yang mempunyai nilai tertentu, kemudian kita terdapat banyak sekali pilihan. Nah, ini kalau dieksekusi itu menggunakan if else, maka penulisannya nanti akan terlalu panjang dan kurang tertata. Maka ini terdapat suatu fungsi dari PHP, yakni switch ya, yang teman-teman nanti bisa gunakan apabila teman-teman mempunyai banyak pilihan. Ini misalkan
copy. Kemudian ini agar cepat saja ya, kita simpan. Oke, kita refresh. My website is good ya, my favorite site is godspot.com ya. Ini cara membacanya adalah seperti ini. Jadi kita mendefinisikan variabel favorite site ini dengan nilai code CODE. Nah, kemudian di sini ini ada fungsi switch yang artinya akan merubah favorite site ini, variabel favorite site ini ke dalam suatu statement tertentu untuk menjalankan suatu statement tertentu. Jadi misalkan yang ini code ya, jadi nanti langsung dicari gitu yang code ini yang mana, misalkan yang ini ya, yang ini bukan, kemudian yang ini yang kedua, langsung yang kedua. Jadi nanti yang dipakai adalah yang kedua. Jadi my favorite site is code.wordpress.com. Jadi nanti fungsinya switch case itu adalah seperti ini. Ini digunakan untuk memilih beberapa opsi yang ada di sini ya. Mungkin itu di sesi kali ini, nanti kita akan sambung lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Kita lanjut di video selanjutnya.